Hari ini kita menyoroti fenomena kecepatan tri, tempat dua talenta muda terbaik Asia Tenggara meluncur tanpa rasa takut melewati batas kemampuan mekanis kendaraan mereka. 300 km per jam di atas motor berkapasitas 250 cc bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti ketangguhan mental tingkat tinggi. Ketika lampu indikator transmisi berkedip merah di balik kaca helm, taruhannya bukan lagi sekadar poin kejuaraan, melainkan pembuktian supremasi wilayah. Pergelangan tangan kanan Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia kini menjadi pusat perhatian seluruh pengamat motorsport internasional. Padok Moto3 mendadak senyap. Mekanik menahan napas di depan layar telemetri saat menyaksikan jarum speedometer kedua pembalap ini menembus batas kewajaran fisik sirkuit. Namun, laporan internal kami mendeteksi adanya anomali teknis yang sengaja disembunyikan rapat-rapat oleh tim mekanik hingga bendera start dikibarkan di grid depan. Perseteruan sengit di aspal ini sebenarnya bukan sebuah kebetulan, melainkan kelanjutan dari persaingan regional yang kini bertransformasi menjadi perang terbuka di level global. Sejak era Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish selalu ditakdirkan untuk saling menjatuhkan di tikungan terakhir, menciptakan salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah motorsport modern. Publik mungkin melihat mereka sebagai rekan senegara yang saling menghormati di luar sirkuit. Namun di balik dinding kaca padok, suasananya jauh lebih kompetitif. Pengamat veteran mencatat adanya ketegangan psikologis yang nyata setiap kali kedua pembalap ini menghadiri pengarahan resmi dari panitia balap. Musim ini rivalitas tersebut berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih taktis, melibatkan kepentingan pabrikan raksasa Eropa melawan dominasi mekanis Asia yang sudah mengakar lama. Ketajaman analisis di tikungan kini bergeser menjadi adu kekuatan murni di jalur lurus, di mana kesalahan kecil dalam hitungan milidetik bisa menghancurkan seluruh rencana strategi tim yang sudah disusun berbulan-bulan. Mari kita bedah aspek teknis yang menjadi senjata utama kedua pembalap muda ini di atas lintasan balap resmi dunia. Veda Ega Pratama mengandalkan performa radikal dari KTM RC250 GP, sebuah mahakarya mesin asal Austria yang terkenal memiliki karakter penyaluran tenaga putaran atas yang sangat agresif. Di kubu rival, Hakim Danish menggunakan presisi tinggi dari Honda NSF 250RW, kendaraan yang unggul dalam stabilitas pengendalian saat memasuki tikungan cepat, namun seringkali harus berjuang keras di lintasan lurus. Di atas kertas, keunggulan daya kuda KTM milik Veda seharusnya mampu membuat Honda milik Danish tertinggal jauh di setiap sektor lurus panjang sirkuit. Namun data telemetri terbaru justru memperlihatkan fakta sebaliknya, yang membuat para petinggi teknis tim KTM mulai mengonfirmasi adanya perubahan strategi mekanis dari kubu kompetitor. Honda terbukti mampu menutup celah performa tersebut dengan optimalisasi sistem transmisi yang sangat rapat, memaksa jalannya persaingan melesat ke level baru yang belum pernah terjadi pada seri-seri balapan sebelumnya. Namun, faktor penentu kecepatan tertinggi di lintasan bukan hanya urusan performa mesin, melainkan perang tak terlihat melawan hambatan aerodinamika udara. Disinilah letak perbedaan fisik yang memicu perdebatan panjang di antara para ahli sasis kedua belah pihak. Veda Ega Pratama memiliki postur tubuh yang cenderung lebih tinggi, sebuah tantangan fisik yang memaksanya untuk melakukan posisi tubuh merunduk yang sangat ekstrim di atas tangki motor. Posisi ini wajib dilakukan agar seluruh tubuhnya terlindung di balik pelindung angin mini KTM guna meminimalkan efek hambatan udara luar. Sebaliknya, Hakim Danish diuntungkan secara genetis dengan postur tubuh yang lebih mungil dan bobot yang lebih ringan, memungkinkan motor Hondanya meluncur mulus memotong aliran angin bagaikan peluru. Perbedaan dimensi tubuh inilah yang menjadi kunci mengapa Danish mampu menempel ketat di belakang ban belakang Veda, memanfaatkan pusaran angin hampa untuk menciptakan daya dorong tambahan, atau yang biasa dikenal dengan istilah teknis slipstream mematikan. Ketegangan fisik ini akhirnya terkonfirmasi secara visual saat sensor kecepatan resmi di ujung trek lurus mencatat statistik yang mengejutkan seluruh pengamat balap. Dalam sebuah upaya mencetak waktu terbaik, Veda mencoba melepaskan diri dari kawalan dengan memeras seluruh kemampuan mesin KTM-nya hingga batas putaran tertinggi. Namun tepat di belakangnya, motor bernomor lambung milik Hakim Danish menolak untuk memberikan ruang, memanfaatkan setiap milimeter koridor udara yang ditinggalkan oleh punggung Veda. Sesaat sebelum memasuki titik pengereman darurat, layar pencatat waktu digital menunjukkan angka kecepatan yang hampir identik, mengunci kedua pembalap dalam jarak yang sangat dekat dan berbahaya.
Sisi krusial dari momen ini adalah tingkat disiplin yang tinggi dari kedua pembalap untuk tetap menjaga kestabilan motor dalam kecepatan penuh, di mana gangguan angin samping sekecil apapun dapat memicu insiden gesekan fatal yang sangat dihindari oleh regulasi keselamatan FIM. Fenomena ini memicu laporan eksklusif dari dalam koridor pedok yang menyebutkan bahwa tim teknis internal FEDA sempat melakukan diskusi intensif dengan pengawas balapan. Ada indikasi kuat bahwa Hakim Danish menerapkan strategi menunggu yang sangat matang di area keluar tikungan terakhir, sengaja membiarkan FEDA memimpin jalur hanya untuk memanfaatkan keuntungan tarikan angin secara gratis. Strategi ini dinilai sangat cerdik oleh para pengamat, namun sekaligus menjadi sumber frustasi bagi pembalap yang berada di posisi depan karena harus memecah angin sendirian. Kubu Indonesia menyadari bahwa memimpin di trek lurus panjang tanpa jarak yang cukup sama saja dengan membuka ruang bagi lawan untuk melakukan aksi mendahului tepat sebelum garis finish. Ketegangan taktik ini menjalar hingga ke ruang kerja mekanik, di mana para ahli komputer terlihat sibuk memodifikasi sistem pengapian untuk mencari tambahan tenaga ekstra di gigi tertinggi agar FEDA mampu melepaskan diri dari tekanan angin tersebut. Daya tarik utama dari persaingan ini adalah benturan mentalitas bertaraf internasional, sebuah ujian nyali saat dua motor melaju berdampingan di kecepatan puncak. Ketika dua kendaraan berada dalam posisi sejajar, efek pusaran angin aerodinamis dapat menciptakan gaya hisap yang tidak terduga, menuntut konsentrasi penuh dari sang pembalap. FEDA dengan gaya berkendara yang tegas dan percaya diri, seringkali sengaja mengubah jalur balapnya di tengah lintasan untuk memutus aliran udara yang dinikmati oleh Danish di belakangnya. Ini adalah sebuah permainan psikologis tingkat tinggi, sebuah pesan visual yang menegaskan bahwa wilayah lintasan lurus adalah area kekuasaannya, dan siapapun yang mencoba mendekat harus siap menghadapi risiko teknis tertinggi. Di sisi lain, Danish menunjukkan ketenangan luar biasa, tidak terpancing oleh gerakan provokatif, dan tetap fokus menjaga momentum putaran mesin Hondanya agar tidak kehilangan daya dorong saat momen krusial tiba. Dari sudut pandang regulasi penyiaran digital dan kepatuhan kebijakan penonton, persaingan agresif namun bersih ini menjadi contoh bagaimana olahraga motor modern harus disajikan. Penggunaan diksi yang tepat dalam menggambarkan insiden di lintasan, seperti pemilihan kata hambatan mekanis atau penyesuaian jalur, menggantikan istilah-istilah ekstrem demi menjaga integritas tayangan olahraga. Tim produksi dari kedua kubu pembalap juga memastikan bahwa komunikasi radio tim tetap berada dalam koridor profesional meskipun tensi di dalam garasi sedang berada di titik tertinggi. Kedewasaan olahraga ini dibuktikan dengan bagaimana FEDA dan Danish mampu menyelesaikan perselisihan taktis mereka murni di atas aspal sirkuit tanpa melibatkan konflik personal di luar lintasan. Hal ini membuat persaingan mereka tidak hanya menarik secara bisnis industri hiburan, namun juga aman untuk dikonsumsi oleh jutaan penggemar muda yang menjadikannya sebagai panutan karir atletik profesional. Analisis jangka panjang dari CNN Sport mengindikasikan bahwa adu kecepatan ini memiliki dampak besar terhadap peta bursa transfer pembalap di kelas yang lebih tinggi. Baik FEDA Ega Pratama maupun Hakim Danish saat ini sedang dipantau secara ketat oleh para pemandu bakat dari tim Moto2 dan MotoGP yang mencari suksesor baru dari Asia. Setiap catatan waktu dan rekor kecepatan yang mereka torehkan di musim ini adalah portofolio komersial yang akan menentukan nilai kontrak profesional mereka di masa depan. Kegagalan dalam menguasai teknologi aerodinamika dan manajemen ban di kelas Moto3 akan dianggap sebagai hambatan besar untuk naik ke tingkat lanjut yang menggunakan mesin dengan kapasitas jauh lebih besar dan liar. Oleh karena itu, setiap balapan yang mereka jalani bukan sekedar perebutan trofi mingguan, melainkan sebuah investasi reputasi jangka panjang untuk mengamankan tempat di kelas para raja, tempat di mana teknologi dan modal finansial raksasa bermain. Saat bendera kotak-kotak bersiap untuk dikibarkan di penghujung musim balap tahun ini, pertanyaan besar mengenai siapa yang memiliki kombinasi mesin dan mentalitas terbaik di lintasan lurus masih belum terjawab sepenuhnya. FEDA Ega Pratama dengan ketangguhan mesin KTM Austria dan determinasi tingginya terus ditantang oleh Hakim Danish yang mengandalkan efisiensi sasis Honda Jepang serta kecerdasan taktis membaca ruang sempit. Ini adalah tontonan olahraga motor terbaik yang menyajikan kecepatan, strategi, dan drama profesional dalam satu paket penyiaran yang dinamis. Namun fokus perhatian kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena pada seri kejuaraan berikutnya, sirkuit dengan karakter desain lintasan lurus terpanjang di kalender dunia sudah menanti kehadiran mereka.
Apa yang akan terjadi di tikungan pertama setelah lintasan lurus tersebut diprediksi akan mengubah jalannya sejarah dan peta persaingan perebutan gelar juara dunia Moto3 musim ini secara keseluruhan.